Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Rizky Firmansyah, mahasiswa Prodi Teknik Listrik angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video untuk laporan akhir studi independen saya yang dilaksanakan di PT Renus Global Indonesia. Di sini saya membuat proyek berupa dengan judul perancangan dan implementasi sistem pembersih panel surya otomatis berbasis IoT menggunakan ESP32 dan sensor debu untuk pengoptimalisasi kinerja PLTS di PT Renus Global. Ya, selanjutnya yaitu di poin latar belakang, yaitu Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar untuk mendukung transisi energi terbarukan. Salah satu permasalahan utama pada PLTS adalah penumpukan debu dan kotoran pada permukaan panel surya. Debu yang menempel dapat mengurangi intensitas cahaya yang diterima sel fotovoltaik sehingga menurunkan daya keluaran panel. Proses pembersihan panel umumnya masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan biaya operasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembersih panel surya otomatis yang mampu melakukan monitoring dan pengendalian secara real time. Next, yaitu poin rumusan masalah, yaitu ada 3 rumusan masalah yang saya ambil dari proyek studi independen saya. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem pembersih panel surya otomatis berbasis IoT. Yang kedua, bagaimana mendeteksi kondisi kebersihan panel menggunakan sensor debu. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan monitoring dan kontrol sistem dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama yaitu merancang prototip sistem pembersih panel surya otomatis. Yang kedua, mengimplementasikan ESP32 sebagai pengendali utama. Yang ketiga, mengembangkan monitoring berbasis Telegram bot. Yang keempat, menjaga performa panel surya melalui pembersihan otomatis. Selanjutnya yaitu di bab tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka dari panel surya sendiri. Panel surya merupakan perangkat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Faktor yang mempengaruhi kinerja panel surya yaitu ada intensitas cahaya matahari, yang kedua suhu panel, yang ketiga sudut pemasangan panel surya, yang keempat kebersihan permukaan panel. Selanjutnya itu ada dampak debu, yaitu dampak debu dari pada panel surya dapat mengurangi cahaya matahari sehingga menurunkan tegangan output dan menurunkan daya keluaran, sehingga yang mengakibatkan menurunkan efisiensinya pembangkit listrik tenaga surya. Lalu tinjauan pustaka dari Internet of Things sendiri atau IoT merupakan konsep komunikasi antar perangkat melalui jaringan internet sehingga memungkinkan monitoring dan kontrol secara real time. Keunggulan IoT yaitu dapat monitoring jarak jauh, pengiriman data real time, notifikasi otomatis, dan pengantaran keputusan berbasis data. Di sini saya implementasikan pada penelitian ESP32 sebagai pengendali, Wi-Fi sebagai media komunikasi, dan Telegram bot sebagai komunikasi antar muka pengguna. Selanjutnya yaitu sensor tinjauan pustaka dari sensor debu. Di sini saya menggunakan sensor debu GB2Y 1010 AU0F. Fungsinya yaitu untuk mengukur konsentrasi partikel debu di sekitar panel surya dengan threshold sistem 150 saat panel kotor, di bawah 80 dengan status panel bersih. Sistem closed loop yaitu dengan sensor membaca kondisi debu, data diproses melalui ESP32, dan motor aktif saat panel kotor, motor berhenti saat panel sudah bersih, menggunakan mekanisme histeris untuk mencegah switching berulang. Di sini saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller IoT. ESP32 adalah microcontroller dual core 32 bit dengan modul Wi-Fi 2,4
GHz dan Bluetooth terintegrasi, dilengkapi GPIO yang fleksibel, ADC, PWM, dan kemampuan pemrosesan sinyal analog. ESP32 menjadi pilihan utama untuk sistem embedded berbasis IoT yang membutuhkan konektivitas nirkabel dan performa tinggi dengan konsumsi daya yang rendah. Lalu yaitu di poin sistem kontrol otomatis dan aktuator. Sistem kontrol closed loop dan aktuator merupakan komponen kunci dalam otomasi pembersihan panel surya secara efisien dan presisi. Kontrol closed loop yaitu sistem closed loop menggunakan umpan balik untuk sensor debu, mengatur kapan dan seberapa lama proses pembersihan dilakukan secara otomatis. Motor servo DC. Motor DC digunakan sebagai aktuator penggerak sikat pembersih panel surya dengan kontrol kecepatan dan arah presisi. Driver modul, di sini saya menggunakan driver modul L298N, digunakan untuk mengendalikan aktuator bertegangan tinggi melalui sinyal PWM dari ESP32 dan digunakan untuk putar kanan kiri pada motor DC. Integrasi sistem kontrol. Integrasi antara sensor mikrokontroller ESP32 dan aktuator membentuk sistem kontrol otomatis yang responsif terhadap kondisi kebersihan panel surya. Tinjauan pustaka, penelitian sebelumnya dan variabel. Penelitian sebelumnya yaitu sistem pembersih panel surya otomatis, monitoring PLTS berbasis IoT, sistem pengendalian berbasis mikrokontroller. Variabel dan luaran penelitian. Variabel yang diteliti yaitu tingkat kotoran debu dan tegangan output. Luaran yang diharapkan yaitu sistem otomatis berbasis IoT yang mampu mempertahankan efisiensi PLTS, monitoring real time via telegram bot, dan peningkatan tegangan output panel surya secara terukur. Metode, lokasi, dan metodologi. Lokasi penelitian, di sini saya melakukan penelitian di PT Renus Global Indonesia yang bergerak di bidang energi terbarukan. Lokasi ini dipilih karena memiliki instalasi PLTS yang aktif menjadi objek implementasi sistem pembersih otomatis berbasis IoT ESP32. Metodologi penelitian yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan mitra, yang kedua studi literatur, perancangan, yang ketiga perancangan hardware, yang keempat perancangan software, kelima perakitan prototipe, keenam integrasi IoT menggunakan telegram bot, yang ketujuh pengujian sistem, 8 analisis hasil, dan 9 penyusunan laporan. Ada juga pembelajaran hal baru yang saya dapat saat melakukan studi independen dan pengerjaan proyek. Yang pertama yaitu mempelajari pemrograman ESP32 sebagai mikrokontroller berbasis WiFi untuk sistem IoT real time. Yang kedua, memahami cara kerja sensor debu GB2Y1010AU0F dan integrasi pembacaan data analog. Yang ketiga, merancang arsitektur closed loop untuk otomasi pembersih panel surya. Yang keempat, pengalaman langsung dalam wiring, debugging, dan pengujian sistem di lapangan. Selanjutnya yaitu ada wiring rangkaian yang saya gunakan dan konfigurasi pin antar komponen. Sensor debu ke pin ESP GPIO32 sebagai input analog pembacaan, dan GPIO5 sebagai pengendali LED infrared. PISM 017T ke GPIO16 dan 17 sebagai komunikasi Modbus, driver L298N ke GPIO2625 sebagai kontrol motor penggerak, dan ke pin ENA ke GPIO27 sebagai BWM. Lalu ada LCD I2C menggunakan GPIO21 dan 22 sebagai jalur data I2C, dan WiFi internal ESP menggunakan komunikasi IoT dan Telegram. Selanjutnya ada flowchart dan bill of material. Di
Di sini saya menggunakan komponen ESP32, sensor debu, GP2Y1010 AU0F, sensor tegangan Wisdom 011T, motor DC 12 volt, LCD I2C, modul RS485 sebagai komunikasi, power supply 12 volt, casing untuk komponen, driver motor L298N. Lalu ada proses sendiri sistem. Lalu ada sedikit penjelasan dari sistem kerja flowchart. Sistem dimulai dengan pembacaan sensor debu GP2Y1010 AU0F secara berkala. Jika nilai debu melebihi ambang batas threshold, ESP32 mengaktifkan aktuator pembersih secara otomatis. Setelah itu siklus pembersihan selesai, sensor membaca ulang nilai debu. Jika sudah bersih, maka sensor kembali ke mode standby dan mengirim notifikasi via Telegram bot. Lalu ada hasil pengembangan prototipe berhasil. Di sini saya berhasil merancang dan mengimplementasikan fitur utama dari prototipe yang saya buat. Yang pertama yaitu monitoring debu, kedua monitoring tegangan, ketiga monitoring arus, keempat monitoring daya, 5 monitoring energi, 6 pembersih otomatis yang dapat dikontrol melalui Telegram, yang ketujuh kontrol manual melalui Telegram. Selanjutnya yaitu ada cara kerja sistem dan monitoring. Sistem bekerja secara otomatis. Sensor debu GP2Y1010 AU0F membaca kadar partikel, ESP32 merespon data dan mengaktifkan aktuator pembersih. Dan status ditampilkan pada LCD 4x20 secara real time dan dikirim ke Telegram bot untuk monitoring jarak jauh. Dapat dilihat di sini saat sistem on, maka dari Telegram bot mengirimkan notifikasi solar panel cleaner on dan terhubung. Dan jika diketik help, maka muncul beberapa perintah. Lalu jika dicek status, maka akan muncul status dari kondisi panel surya, mulai dari kondisi debu pada panel surya, daya listrik, tegangan pada panel surya, arus, daya, dan energi. Dan status motor pun juga tertera, kondisi motor siap, WiFi juga aktif. Dan dapat dilihat juga di sini saya mencoba untuk mengaktifkan motor secara manual. Jika ditekan perintah motor kanan, maka motor bergerak ke kanan, dan jika motor stop, maka motor akan berhenti. Percobaan, saya mendapatkan data juga dari kondisi panel yang kotor dengan debu 155,6 dengan status kotor, lalu kondisi pada panel bersih debu 2,7 dengan status bersih. Dari hasil pengujian, sensor bekerja dengan baik, Telegram bot berfungsi normal, motor dapat dikontrol otomatis dan manual, monitoring berjalan real time. Analisis kerja sistem. Di sini ada 4 poin dari analisis kerja sistem, yaitu efektivitas closed loop. Sistem closed loop mampu merespon perubahan kadar debu secara real time dengan akurasi tinggi, menjaga panel tetap bersih secara otomatis dan konsisten. Yaitu ada juga kelebihan sistem, otomatisasi penuh, monitoring secara real time via Telegram bot, efisiensi energi meningkat dan mengurangi kebutuhan tenaga pemeliharaan manual. Dan ada juga keterbatasan dari sistem, yaitu pengujian hanya pada panel 150 WP dan bergantung pada koneksi internet. Dan prototipe pun masih skala laboratorium, belum diuji untuk penggunaan jangka panjang. Lalu ada rekomendasi teknis dari saya sendiri dengan optimalisasi threshold sensor debu, penambahan baterai cadangan, dan integrasi dashboard web untuk pemantauan performa PLTS jangka panjang. Selanjutnya ada dampak keberlanjutan juga dan refleksi. Dampak keberlanjutan.
Sistem pembersih otomatis meningkatkan efisiensi PLT secara signifikan di PT Radius Global Indonesia. Otomatisasi mengurangi biaya operasional pemeliharaan, memperpanjang umur panel, dan mendukung potensi pengembangan sistem IoT skala lebih luas ke depannya. Lalu untuk poin refleksi pembelajaran, yaitu selama studi independen, saya memperoleh pemahaman mendalam tentang integrasi SP32, sensor tebu, dan platform IoT. Pengalaman desain sistem kontrol, closed loop memperkuat kompetensi teknis dan kemampuan pemecahan masalah nyata di lingkungan industri. Lalu poin terakhir yaitu kesimpulan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sistem pembersih panel surya berbasis IoT berhasil dikembangkan dengan menggunakan sensor tebu mampu mendeteksi kondisi panel surya secara real time, dan ESP32 berhasil mengintegrasikan monitoring dan kontrol otomatis. Telegram bot pun dapat digunakan untuk monitoring dan kontrol jarak jauh, dan sistem berpotensi mendukung peningkatan efektivitas pemeliharaan panel surya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam pembuatan video untuk laporan studi independen kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih.